Jadi kata Rasulullah, paling tingginya iman ini punya 70 cabang. Artinya apa? Banyak hadis-hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lillahi ma yuhibbu li nafsihi. Orang beriman bukan cukup percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab, percaya kepada kiamat dan qadar. Tidak seperti itu, karena cabang iman itu banyak. Afdaluha, paling utamanya iman itu adalah tanamkan dalam hati ini la ilaha illallah. Paling tingginya iman, paling utamanya iman adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adha, dan yang paling wa adnaha, dan paling rendahnya iman imatatul adha anit thariq, menyingkirkan bahaya dari jalanan. Jadi kalau Bapak di jalan menyingkirkan batu, duri, kaca, beling, itu termasuk bagian dari iman juga, tapi paling rendahnya. Tapi Allah khususkan, sebutkan satu, tidak masuk ke situ. Cara menyebutnya Rasulullah, al-haya'u syu'batun minal iman. Sementara malu itu bagian cabang daripada iman. Rasulullah tidak menyebutkan yang paling tinggi, tidak menyebutkan yang paling rendah, disebutkan khusus oleh Rasulullah. Berarti kalau orang punya rasa malu, dia punya iman spesial khusus. Bagaimana contohnya? Begini, Pak Ustadz, santrinya berapa sekarang? Saya punya santri 100. Dari 100 itu yang paling pintar Ade namanya, yang paling nakal namanya Nuruddin, misalkan begitu saya bilang. Dari 100 itu yang paling pintar, yang paling juara namanya Ade, yang paling nakal namanya Nuruddin. Terus ada lagi, ada yang spesial bagi saya Pak, saya bilang begitu. Ada satu orang, dia memang tak pernah juara, dan dia juga tidak bodoh, biasa-biasa saja, tapi saya baru tahu tadi malam bahwa anak ini spesial. Kenapa? Ternyata setiap malam dia bangun jam 2, setelah dia sholat tahajud, setelah dia sholat witir segala macam, ngaji Al-Quran, setelah itu dia bersihkan semua pondok. Saya pun curiga, kenapa pondok setiap hari ini bisa bersih? Rupanya ada orang yang tak pernah dikenal, karena dia tidak pintar, dia pun tidak bodoh, dia pun tidak degil. Orang kalau terkenal dalam siswa ini kan kalau nggak pintar nakal sekali, kan begitu Pak? Orang yang pintar sekali dia terkenal, orang yang nakal sekali terkenal. Ini datar biasa saja, tapi ternyata setiap malam dia bangun tengah malam, dia bersihkan pondok-pondok. Itu yang membuat hati terhanyut. Begitu juga Rasulullah mengumpamakan tentang malu. Paling tingginya iman, la ilaha illallah. Paling rendahnya iman, menyingkirkan bahaya dari jalanan. Tapi malu, kata Rasulullah, bagian dari iman. Berarti malu ini spesial bagi Rasulullah. Tidak dimasukkan ke kategori paling atas, paling rendah. Apa maknanya? Malu kepada siapa? Tentu malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Banyak orang sekarang malu karena kenal. Jadi kenapa orang ini tidak punya rasa malu kepada Allah? Karena dia tidak mengenal Allah. Mengenal Allah di mana? Ayat kursi. Banyak orang sekarang, dulu saya punya, dia memang satu kawan di pesantren, tapi kebetulan dia mengaji ke kakek saya. Jadi lulus dari pesantren, rupanya dia berubah penampilannya, bukan pakai sarung, bukan pakai peci, pakai celana pendek, rambutnya dipirangin. Lulus dari pondok sudah 5 tahun, ada di rumah sakit. Kebetulan saya sama kakek saya yang kiai ini mau ke rumah sakit. Dia duduk di dalam, si kakek saya itu masih di mobil. Saya turun duluan, ketemu sama dia sambil ngerokok, diangkat kakinya pakai celana pendek. Oh, situ bro, iya. Ngapain sini? Ini nih, pamanku masuk rumah sakit udah 3 hari. Oh, ngerokok. Santai aja dia. Dia tak tahu kalau ada kiai saya, ada kakek saya tuh di mobil. Akhirnya berapa menit kemudian saya duduk, datanglah kakek saya. Kaget dia langsung. Setelah kaget, dibuang rokoknya, langsung bingung pakai peci, celana pendeknya ditarik ke bawah. Saya, jangan, ntar melorot pula, saya bilang gitu. Dari saking malunya ditarik celana itu, Pak. Malu ada kiai. Saya ketahuan lututku terbuka, aku nggak pakai peci, ngerokok dibuang. Dia begitu takutnya sama kiai, karena dia kenal dengan kiai. Dari tadi dia nggak malu-malu. Nah, ini rasa malu. Nah, sekarang malu yang benar bukan kepada manusia. Ada seorang kiai besar, ketika dia ke Eropa, dia santai saja bawa perempuan banyak-banyak. Setelah ditanya, kenapa Pak Kiai, ini kan haram? Kan tak ada yang kenal di sini. Lantak-lantak lah, suka-suka aku lah. Begitu orang yang terjadi kepada manusia. Dia malu kalau ada orang. Dia malu kalau ditengok kawannya. Dia malu karena dia kenal dengan manusia. Sementara malu yang diajarkan oleh Allah bukan malu kepada manusia, tapi malu kepada Allah. Berapa banyak orang tak malu kepada Allah? Sudahlah tua, nenek-nenek masih bergaya main TikTok pakai tank top, Pak. Oh, joget-joget dia.
Nampaklah keteknya. Kalau keteknya bagus iya, keteknya macam leher onta. Main TikTok dia, aduh. Berapa banyak orang tua, nenek-nenek pakai lipstik tebal. Sudah 80 tahun pakai lipstik, meleleh lah Pak, tak lengket lagi dia. Pakailah alisnya masih begini, umur 70 tahun. Saya sebutkan nenek-nenek aja, di sini kan tak ada nenek. Nanti kalau singgung saya bapak tak terima pula. Sudahlah tua masih bergaya, bawa sisir dia. Bawa sisir sap begitu. Malu kepada Allah.